gak mau nikah sama laki-laki dari keluarga Wen. Pernikahan ini biar buat Jiang Wen aja. Bagus sekali, Wansing. Adikmu beda sejak kecil, dia banyak menderita. Kalau dia bisa menikah dengan putra muda keluarga Wen kaya, anggap itu kompensasi untuknya. Jangan buru-buru. Aku cariin jodoh bagus untuk anak perempuan kesayanganmu. Gak ada ucapan terima kasih? Anak hasil hubungan gelap, Jiang Wansing, jangan ngomong yang jelek-jelek. Kita ini satu keluarga, kan? Satu adalah anak lahir dari wanita lain saat ibuku sakit di ranjang. Satu lagi ayahku menikah lagi dengan kekasih barunya sebelum jenazah ibuku dingin. Kamu bilang kita ini satu keluarga, Jiang Wansing. Kamu. Sudahlah, lupakan. Katakan saja, mau apa kamu? 3 miliar ditambah warisan dari ibuku. Semua kembalikan padaku. 3 miliar. Kamu tahu kondisi bisnis keluarga Jiang. Aku tak punya dana tunai sebanyak itu. Tergantung Direktur Jiang mencari solusi. Aku tidak menerima kurang dari yang diminta. Kurang satu barang saja, Jiang Wen tidak akan jadi nyonya kaya. Biar aku pikirkan. Tidak apa-apa. Kalau Direktur Jiang kesulitan, anggap saja aku tidak pernah datang ke sini. Tunggu. 3 miliar ini akan kutransfer malam ini. Besok pesta ulang tahun Wen. Umumkan pembatalan pernikahan langsung. Anggap itu hadiah ulang tahun untuk Wen. Barang-barang yang ibumu tinggalkan. Semuanya ada di gudang. Setelah besok, aku pasti akan memberikannya padamu. Pak Jiang benar-benar ayah yang sayang pada putrinya. Aku tunggu uangnya ditransfer. Dulu cinta sampai mati-matian, sekarang demi uang saja langsung menyerah. Kelihatannya kamu ke yang muda dari keluarga Wen. Tidak sedalam itu cintanya, ya. Aku meninggalkannya karena dia sama sepertimu. Hanya cinta Jiang Wen. Pekerjaan di luar negeri selesai lebih awal, gaun pengantin juga datang lebih cepat. Nanti aku kasih kejutan buat Yizhe. Kakak ipar pakai Benar-benar. brochure. Gaun pengantin ini dirancang oleh nona besar Jiang Wansing. Benar sekali. Gaun pengantinku, Kak Yizhe. Kalau aku lepas saja, Kalau kakak, nggak usah kesal, dia benci aku. Sudah. kalau dia marah sama kakak, Enggak apa-apa. Kamu pakai baju bagus. Memang seharusnya kamu pakai. Wala Jamara, nanti juga bakal balik minta maaf sama aku. iya kan? Dulu itu, Dia suka brochure dari kemana-mana ngikut. menjilat selama 10 tahun. Seperti bayangan yang gak bisa dibuang. Brochure, kenapa pamanmu memanjakan Jiang Wansing? Dia bilang suka sama kamu, langsung dipaksa tunangan. Jengken. Dia tertarik Jiang Wansing. Mana mungkin? Titipan kakek sebelum wafat, minta paman jagain dia. Pamanku pegang kendali ekonomi keluarga Hai. Pemimpin keluarga. Gimana mungkin dia suka Sejak kecil putri besar keluarga. dapat segalanya, sementara Wen menderita bertahun-tahun. Ini benar-benar tidak adil. Kak Yizhe, aku tidak apa-apa kok. Kakakku memang temperamental. Aku mengalah sedikit itu wajar. Wen, meski aku tak bisa memberimu pernikahan, aku hanya mencintaimu. Tenang saja. Setelah menikah, aku tidak akan menyentuh Jiang Wansing. Tubuh dan hanya milikmu. Cium sekali. Pria ternoda seperti gaun pengantin ternoda. Aku, Jiang Wansing, tidak akan menerimanya. Jelong Jayak Pusaka Nona Kejua Keluarga Jiang Hailong. Semua orang baris, periksa satu persatu dengan membuka pakaian. 3 tahun berlalu, tapi kebiasaanmu masih sama saja. Apa? Kamu bahkan mau memeriksa saya, nona besar keluarga Jiang? Kakak, Aku tidak tahu kamu ada di sini. aku pikir kamu tidak mau datang ke pesta tahunku. Kakak, kamu sering mengambil barangku. Tapi gelang giok ini hadiah ulang tahun dari ayah. Cukup. Aku tidak tertarik dengan barang kotor dari sarang tikus. Jiang Wanqing. Wen adikmu, kenapa kamu ngomong begitu? Wen Yizhe, kamu punya hak apa ceramahi aku? Dia bilang kehilangan gelang, terus nyuruh aku buka baju diperiksa di depan orang. Kamu, tunanganku, malah belain dia. Kenapa? Apa kamu pikir aku, Jiang, Jiang Wan, termasuk kamu?
Kalau aku nggak salah, gelang giok warisan keluarga Jiang cuma ada satu, yang ditinggalkan nenek untuk mama. Ini peninggalan ibuku. Kasih itu ke Jiang Wenwen. Aku. Kakak. Jangan salahkan ayah. Aku minta jalan itu buat hadiah ulang tahun. Kamu bisa nggak jangan bikin ayah malu? Jangan bikin ayah kehilangan. Aku pikir cuaca. Kenapa jadi mendung? Ternyata wajahmu yang menutup matahari. Benar-benar wajah besar. Kalau kamu suka gelangku, ambil saja. Tapi aku juga bisa tampar kamu, kan? Boleh aku beri 2 Jiang Wanxing. Kuma Jelong. Kamu sebagai kakak, bisa nggak lebih lapang dada? Jangan selalu perhitungan kayak gitu. Sieben Anya. Aku sudah lihat. Gelangnya ada di dalam tasnya Nona besar Jiang. Ternyata nunggu di sini. Jiang Wenwen, kamu suruh dia ke ruang rias ngomong sama aku, kan? Lalu taruh gelang di tasku, ya? Bukan. Nona besar sembunyikan gelang. Aku lihat. Dia bilang jangan ikut campur. Dia bahkan tampar aku. Katakan. Aku tampar kamu? Iya. Kak kamu mukul orang? Dia bilang aku mukul dia. Jika aku tidak melawan. Bukankah aku akan Kalau kamu suka gelang ini, bilang, akan kuberikan padamu. Tidak perlu menjadikan pesta ulang tahunku seperti ini. barang-barangku? Tidak perlu kamu beri, Jiang Wenwen. Kamu mencuri ayahku, gaun pengantinku, dan pria yang kucintai. Berani mencuri peninggalan ibu, ya? Kamu. Berani mainkan aku, terlalu angkuh. Jiang Wanxing. Kamu kurang ajar. Kamu lupa tujuanmu ke sini. Apa yang kamu janjikan? Segera kembalikan gelang itu ke Wenwen dan minta maaf padanya. Kalau tidak, lupakan menikah denganku. Hampir lupa kasih tahu pertunangan dengan Wen Yize. Batal mulai sekarang. Jiang Wenwen, pria ini. Sudahlah, aku kasih ke kamu. Seluruh kota tahu kamu kejar aku 10 tahun. Kamu nggak nikah sama aku, siapa lagi berani sama kamu? Nggak usah repot-repot mikirin aku. Aku pasti punya keluarga baik untuk dinikahi. Kamu. Pak Wen, Nona Wanxing mau ketemu Anda. 10 tahun? Akhirnya dia sadar juga. 10 tahun? Akhirnya dia sadar juga. Segera urus semua aset saya dan bawa kemari. Mau menyerahkan kekayaan ke Nona Wanxing? Dari kecil dia keras kepala. Saya juga tidak tahu apa. Yang dia lihat dari keponakan saya yang tidak berat, setiap hari mengekor di belakangnya. Akhirnya saya dapat kesempatan ini. Harus segera dituntaskan. Baik. Saya akan mengurusnya secepatnya. Pak Wen memang seperti api di rumah tua. Langsung menyala penuh. Masih maaf. Nggak tahu kakak marah seperti itu. Dia pukul aku nggak apa-apa, tapi bentak kamu di depan orang banyak. Ini bukan salahmu. Biasanya dia nggak berani begini, mungkin karena lihat aku belain kamu di depan umum. Cemburu, ya, aku akan kasih pelajaran ke dia setelah pulang. Setelah menikah, dia nggak akan seenak. Memalukan banget buat aku. Kak Ire, lupa, dia bilang membatalkan pertunangan. Sekarang, kita bisa bersama tanpa sembunyi-sembunyi. Itu nggak mungkin. Aku tahu sifatnya. Dia ngomong karena emosi. Dia mengejar aku 10 tahun, mana mungkin menyerah. Besok dia akan nangis minta balikan. Bukan baju. Sebelum kakek meninggal, dia berpesan pada untuk menjaga Jiang Wanxing. Ada Wen Yanting, penguasa dunia menakutkan, melindunginya. Pertunangan mana mungkin dibatalkan. Bukan baju. Ayahku bilang. Dia mau tarik ulur. Biar aku yang mengejarnya. Sudahlah, Wen, hari ini kamu capek. Istirahat dulu, aku cari Jiang Wanxing. Lihat maunya dia. Jiang Wanxing. Tuan Wen, Nona Jiang sudah sampai. Tuan Wen. Lama tak jumpa. Kenapa buru-buru ingin bertemu? Ada hal mendesak? Wen Yanting pantas disebut pengendali ekonomi Haixi, pemimpin keluarga Wen. Lama tak berjumpa.
Auranya sekuat dulu. Hari ini aku kemari. Ada urusan pernikahan yang ingin kubicarakan dengan Anda. Pernikahan? Hari ini aku datang kemari. Ada urusan pernikahan Pernikahan? ingin membatalkan pertunangan dengan Dulu kamu memohon, jadi aku membantu menetapkan pertunangan itu. Sekarang? Kenapa kamu ingin membatalkannya? orang yang dia cintai bukan aku, dan dia tidak pernah menghormati aku sebagai aku tidak ingin bertahan dan mempermalukan diri. Karena kakek. Mempercayakanmu untuk dijaga, aku bisa membantu. Namun, urusan pernikahan bukanlah perkara sepele. Jika disepakati, tidak boleh Aku nggak akan. Baguslah. Apa cuma perasaanku aja? Mengapa setelah batal tunangan dengan Wen Yize, dia malah senang banget? Kedepannya? Rencanamu apa? Kamu nggak kepikiran buat balas dendam? Apa? Dari kecil kamu memang selalu pendendam. Dia melakukan salah padamu. Kalau tidak membalas, itu bukan gaya kamu. Wah, Anda benar-benar kenal saya. Gawat sekali. Dia jangan-jangan masih berat hati ya? Kenapa? Takut? Ya. Mana mungkin. Tapi bahkan kalau aku berniat mempermainkannya, aku nggak bisa bilang sama Anda. Anda kan pamannya. Apa mungkin malah bantu aku? Dia tuan muda keluarga Wen. Dengan keluarga Wen pendukung. Apa yang bisa Anda lakukan padanya? Aku sudah tahu. Ngomong-ngomong, Bukannya tetap ingin aku menyerah. Kalau mau balas dendam padanya, harus cari seseorang yang punya status dan posisi lebih tinggi dari dia. Contohnya, kamu. aku, sebagai penguasa keluarga Wen. Asal aku angguk, pendukungnya bisa hilang semua. Ya ampun. Nggak mimpi, kan? Apa Raja Kematian lagi senang hari ini dan mau ngerjain aku? Nikah sama aku. Bahkan Wen Yize manggil kamu, bibi kecil. Kamu nggak akan bikin transaksi yang rugi. Bukan. Barusan aku cuma asal ngomong. Aku serius, Karena aku sudah janji akan menjagamu. Menikah denganku juga bisa jadi solusi yang sekali untuk selamanya. Jiang Wanxing. Apa yang kamu lakukan? Jiang Wanxing. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Wen Yize, gila ya, berhenti bertingkah di sini. Aku minta kamu maaf ke Wen. Hal kecil ini sampai harus ngadu ke paman? Berhenti, waktuku berharga. Aku nggak punya waktu buat kamu dan selingkuhanmu. Kamu tetap jadi nona besar keluarga Jiang. Sekarang kok ngomongnya nggak enak? Apa ini soal selingkuh atau bukan? Sekarang kamu jadi berani, ya? Kamu terus menguji kesabaran. Batas kesabaranmu lebih rendah dari alas robot pembersih lantai. Apa perlu diuji? Aku bilang, waktuku sangat berharga. Nggak ada waktu buat adu mulut di sini. Belakangan ini kamu kenapa? Kalau masih mau menikah sama aku, jangan bikin ulah terus. Kesabaranku ada batasnya. Kamu nggak ngerti atau kuping tuli, ha? Aku bilang sekali lagi, aku nggak mau menikah sama kamu. Kamu. Jangan ganggu aku lagi. Kamu. Pergi. Dia bilang pergi. Gak dengar ya? Paman kecil. Nostalgia sudah habis, waktunya urusan serius. Ayo pergi. Masih belum ikut juga? Oh, sudah datang. Tidak tahu apa lagi. Apalagi yang dia pikirkan sekarang. Pesta pertunangan Anda sudah disiapkan, kami menyambut kehadiran. Jiang Wanxing. Aku sudah tahu. Kamu hanya pura-pura keras kepala. Informasi tentang hotel pesta pertunangan sudah kuterima. Kamu masih bilang tidak mau menikah denganku. Bicarakan hal penting. Apa? Pergi. Ambil surat. Apa? Gak nyangka. Ternyata bisa nikah sama adik iparnya si brengsek. Kakakmu makin gak masuk akal. Sama sekali gak kayak. Tunggu dia balik. Aku gimana? Kamu gimana?
Kenapa? Pas aku nggak ada. Kalian di sini main drama keluarga harmonis lagi ya? Kak, Papa peduli sama kamu. Pulangnya malam banget, abis ngapain? Ngurus surat nikah. Apalagi coba? Bukannya battlein tunangan sama Mas Isha, malah ngurus surat nikah? Segitu takutnya aku nikah sama Wenyize? Aku bilang, kamu sebenarnya suka orangnya? Atau suka uangnya? Jiang Wanxing. Dibayar untuk kerja. Itu 3 miliar, bagaimana bisa kamu ingkar janji? Tenang saja. Orang seperti Wenyize, sekali ku buang, tak kuambil lagi. Jadi, surat nik bukan untuk dia pimpin. Buka tutup mulut bilang sampah. Tidak bisa belajar dari adikmu. Jelas sirang wanita. Dari ibu yang sama disebut adik. Anak perempuan jahat, apa hubungannya denganku? Kamu. Oh ya, Kamu. oh ya. Ibu, apa yang mereka lakukan padamu, yang mereka lakukan padaku, akan kubalas satu persatu. Dengan balasan yang lebih besar. Hahaha. Tuan Wen. Selesai sudah. Tuan Wen menatap surat nikah ini seharian penuh. Jangan-jangan dia terlalu senang sampai jadi bengong? Pak Wen. Ada apa? Besok, Pesta Pertunangan Tuanyi et Dan Nonajang. jurnalis yang Anda minta undang akan hadir semua. Oh, Hanya saja, Tuan Yize mengira tokoh utama besok adalah Nona Wanxing. Père Lucas Mambritahunya. tidak perlu. Nama Bintang Senja, selama bertahun-tahun selalu muncul bersamanya. Sulit untuk tidak membuat bocah ini punya beberapa harapan yang tidak realistis. Besok, aku akan secara pribadi mengumumkan hubunganku dengan Bintang Senja. Mulai sekarang, namanya hanya bisa muncul bersamaku. Bintang Senja. Besok, aku akan membuat seluruh kota Haicheng tahu. Kamu adalah wanitaku. Masuk. Tuan muda kedua. Tuan muda membawa nona kedua dari keluarga Jiang ke sini. Biarkan mereka masuk. Ani, Paman kecil, kenapa Anda memanggil saya ke sini tengah malam? harus ajak Wen juga? Apa itu malam bintang yang ngadu ke Anda? Paman kecil, malam bintang ngomong hal buruk tentang Wen? Aku setuju menikahinya, dia masih mau apa lagi dariku? Wen Yize. Ngomong itu harus ada buktinya. Kamu itu terpaksa. Atau sebenarnya rela? Kamu sendiri yang tahu di hati. Ani, ku. Tidak bisa. Aku tidak mau menikahi dia. Paman kecil sudah berjanji kepada kakek untuk menjaga Jiang Wanxing, tapi tidak perlu mengikuti keinginan, kan? Asalkan Anda mau bertunangan, aku akan memberikan Anda 1% saham perusahaan Wen. Saat kalian menikah nanti, aku memberikan 1% lagi. Dan tanah di Pantai Emas. Sebagai hadiah. Tidak apa-apa. Aku juga tidak memaksakan. Keluar saja. Paman kecil, aku bersedia menikahinya. Paman kecil, aku bukan paman kecilmu. Pak Wehen, jangan persulit Kak Yizhe, ini salahku. Kalau mau marah, Kamu belum pantas bicara denganku. Wen Yize, jadilah sedikit lebih seperti pria sejat. Saham yang sudah kuberikan, tentu tidak akan kuambil kembali. Tentang yang sudah kubilang padamu. Hadiah pernikahan untukmu setelah menikah. Bahkan jika kamu tidak menikah, aku tetap akan memberikannya. Hanya saja, Hanya apa? aku hanya ingin Jiang Wen di pesta pertunangan besok. Minta maaf kepada Wanxing di depan semua orang. Dan mengakui bahwa dia adalah wanita buruk. Yang merusak hubungan lain. tidak. Kak Yizhe, jangan. Paman. Ani tidak bol dilakukan. Wen akan diejek seumur hidup. Sekarang jadi bahan tertawaan orang lain. Hari ini di pesta ulang tahun. Bikin keributan besar. Punya 2 orang bodoh. Itulah yang mempermalukan keluarga Wen. Bukan, paman kecil. Kami bikin ribut, itu karena dia, Jiang. Semua diam. Masih sama 3 tahun lalu. Kamu yang pilih sendiri. Terima atau saham dan tanah. Jangan harap satu pun. Di dunia ini,
Orang biasa menghina miskin, bukan? Begitu aku punya 2% saham grup Wen. Dengan aku melindungi Wen, tidak ada yang berani bicara buruk lagi. Sudah dipikirkan? Kesempatan hanya sekali. Kadaluarsa tidak ditunggu. Baik. Paman. Aku janji padamu. Pertunangan besok. Aku akan tunggu hasilnya. Pergi. Hei, apakah kamu ingin aku mengaku bahwa aku wanita jahat dan minta maaf pada Jiang Wan? Wen. Pamanku raja kejam yang menguasai kota Hai. Keluarga Wen memang sangat berkuasa, tapi semua yang dimiliki keluarga Wen adalah hasil dari usahanya. Seluruh aset dipegang olehnya. Aku hanyalah cangkang kosong indah. Aku tidak berani melawan dia. Kalau Wen Yizhe tidak punya aset, nikah dengannya artinya aku harus ikut hidup susah, kan? Tapi, kalau mau mengalah. Begitu aku dapat saham di grup Wen, aku bisa bebas dari kendali siapapun. Kita akhirnya bisa hidup bahagia. Malu cuma sebentar. Menjadi nyonya kaya keluarga Wen, itu kenikmatan seumur hidup. Baiklah Kakisha. Demi kamu, Aku rela melakukan apa saja. Nyonya, masuk duluan. Tuan Wen ada urusan, akan menyusul nanti. apa aku harus masuk? Meski sudah resmi menikah dengan Wen Yanting, menghadiri pesta pertunangan Jiang Wenwen, ini sedikit mengganggu. Nyuaya, Anda dan Tuan Wen adalah satu kesatuan, jadi tindakan Anda merepresentasikan kehormatan Tuan Wen. Jika tak hadir, jadi bahan pembicaraan. Nenek leluhur, Tuan Wen siapkan kejutan besar untukmu. Calo, Onda pergi ses 40. 10 nyawa pun tak cukup membayar. Kamu benar. Baiklah, sudah waktunya menyudahi masa lalu dan memberi Wen Yanting tempat yang layak. Apa yang dilakukan Jiang Wanxing? Kenapa belum datang juga? Kak Yizhe, lihat deh, aku cantik nggak hari ini? Aku pesan khusus loh, ini rok yang cocok sama kamu. Hari ini tunangan aku Jiang Wanxing. Di sini banyak wartawan media. Pakai seperti ini pantas, enggak? Kak Yizhe, kenapa masih pikir hari ini tunangan kamu sama Jiang Wanxing? Dia sudah alihkan pertunangan ini untukku. Ini acara tunangan. Mana mungkin. Kenapa dia datang? Aku tahu kamu nggak mau kehilangan pertunangan. Wanxing. Jangan pakai trik tarik ulur. Aku benar-benar tidak suka. Jangan sentuh aku, peringatkan kamu. Sudah punya suami. Suamiku adalah... Aku peringatkan, aku sudah punya suami. Suamiku. Sudahlah. Kelakuan mereka mirip penjahat di drama. Bilang mereka nggak percaya. Mending nanti tunggu Wen Yanting, mereka akan tahu. Kenapa tidak bicara lagi? Jiang Wanxing, untuk menguji aku, kamu bahkan bisa berbohong seperti ini. Aku malas berdebat denganmu. Soal mengganti perjanjian pernikahan, itu benar. Aku, Jiang Wanxing tidak mau menikah denganmu. Tidak mungkin. Kalau tidak ingin menikah denganku, kenapa datang ke sini? Menghibur diri sendiri. Baiklah, kita tunggu saja saat acara pertunangan dimulai. Lihat siapa sebenarnya tunanganmu. Kak Yizhe, nggak mau nikahin aku? Nggak Wen, jangan pikir macam-macam. Aku merasa hari ini dia aneh, agak nggak biasa. Oh iya, kamu mau minta maaf sama dia di depan umum, ini penting buat kita. Aku tahu. Jiang Wanxing, kelihatannya Wen Yizhe masih ada rasa sama kamu. Aku nggak boleh malu, masa depanku nggak boleh disandarkan sepenuhnya ke dia. Orang banyak banget. Panas banget. Kenapa Wen Yanting belum datang? Kakak, ayo kita bicara. Aku sama kamu nggak ada yang perlu dibicarakan. Kak, aku tahu kamu benci aku. Tapi aku dan Yizhe gesat. Stop. Aku nggak peduli kamu serius atau mau tunjukkan kesetiaan. Pergi ke Wen. Aku nggak suka lihat drama begini. Memang cocokan pelakor sama buaya darat. Aku doain kalian langgeng selamanya. Kakak. Aku nggak ngerti yang kamu pertahankan. Waktu kamu nangis sambil telepon Mas Yizhe. Dia ada di tempat tidurku. Dia bahkan putar ulang rekaman suara kamu nangis buat aku dengar. Katanya kamu pantas menerimanya. Aku dulu salah lihat orang, aku terima.
Tapi kamu, Kita lahir dari ibu yang sama. Tapi tahu caranya muter-muter laki-laki. Berani juga mengatakan itu di depanku. benarkah? Kakak, Mohon tolonglah. Aku kembalikan Mas Yizhe padamu, oke? Kumohon, lepaskan aku. kamu. Gawat, Nona kedua keluarga Jiang terjatuh dari tangga karena didorong oleh sang kakak terbesar. Kau baik-baik saja, Mas Yizhe? Aku jatuh sendiri, tidak sengaja. Jangan salahkan kakakku. Kamu jatuh sendiri, jangan pura-pura tak bersalah. Jiang Wanxing. Aku sudah lama tak tahan denganmu. Demi menikah denganku, kamu sengaja menyakiti adikmu. Dia melindungimu, tapi kamu masih berkata seperti... Kamu, Wenwen, Kamu baik-baik saja kan? Jiang Wanxing. Apa dosa saya, Jiang Zhong, sampai punya putri sejahat kamu? Seya Dangar, Tuan Mudawen dan Nona Kidua Keluarga Zhang akan jadi pasangan. Nona besar keluarga Jiang merebutnya, bahkan mengambil pria adiknya. Nona besar keluarga Jiang seperti yang dikabarkan. sombong dan arogan. Semena-mena tanpa Kamu sendiri yang mengancam saya. Katanya, kalau beri kamu 3 miliar, jangan ganggu Ija lagi, bayarkan dia dengan Wenwen. Harta keluarga saya habis untuk berikan uang itu padamu. Tapi sekarang kamu membuat keributan di acara tunangan mereka. Apa sebenarnya maksudmu? Aku ambil lelaki dari dia. Itulah maksudku. Kamu pikir aku mau datang ke pesta pertunangan ini, Jiang Zhong? Kamu sebagai ayah, kenapa kamu memihak Jiang Wenwen, anak di luar nikah itu? Aku hanya benci. Benci karena dulu aku tidak seharusnya menikahi ibumu, lalu melahirkan kamu, anak yang berhati ular. Mulai hari ini, keluarga Jiang tidak ada lagi hubungan dengan Sekarang. Keluar dari pesta tunangan putriku. Keluar sekarang. Saya mau lihat siapa yang berani. Sayang, Ini, Jiang Wanxing. Apa yang kamu teriak-teriakan? Maaf. Aku datang terlambat. Berani-beraninya ganggu istriku. Sepertinya kalian sudah bosan hidup. Berani-beraninya menggertak istriku. Kalian sudah bosan hidup. putri sulung keluarga Jiang merebut tunangan putri kedua. Dia istrinya Tuan Wen. Tidak mungkin dia merebut putra Wen. Benar juga, Tuan Wen kan penguasa ekonomi di kota Heisi. siapa istrinya, dia takkan melirik yang lain. Paman kecil. Apa yang kamu bicarakan? Jiang Wanxing adalah tunanganku. Bagaimana dia jadi istrimu? Hah, dasar omong, aku sama kamu, brengsek, gak ada hubungan. Aku sama suamiku menikah secara resmi. Benar. Wanxing sekarang adalah istriku. Wen Yanting bawa sertifikat nikah kami kemana. Benar-benar pemimpin keluarga Wen, selalu siap menghadapi kejadian tak terduga. Tapi, ada yang gak beres. Sekarang kamu harus panggil dia bibi muda. Bye. Bibi Muda. Keponakan besar, Kamu. Saya harap semua hadir di sini. Bisa hormat pada istri saya. Dia menikah ke Wen untuk jadi nyonya rumah. Bukan untuk menderita. Hari ini semua perlakuan buruk padanya. Aku akan balas kalian 2 kali lipat. Pak Wen. Ini hanya masalah antara Nona Jiang kedua dan istri Anda, tidak ada hubungannya dengan kami. Pak Wen. Ini semua hanya salah paham. Salah paham, ya. Salah paham. Baru saja aku melihat kalian mengusir istriku keluar. Sepertinya itu bukan salah paham. Kepalaku sakit sekali. Tapi, Tuan Wen, Barusan memang. Wanxing mendorong Wenwen dari lantai atas. Siapa yang lihat kalau itu istri saya yang dorong? Asisten Liu. Periksa CCTV di pojok itu. Baik. Tidak bisa. Tidak boleh cek rekaman. Tidak bisa, tidak boleh cek rekaman. Nona Jiang yang kedua. Sebagai korban. Kenapa tidak mau saya periksa bukti? Atau mungkin bukti yang kamu takutkan bertentangan dengan kebenaran yang kamu katakan? Aku jatuh sendiri. Tidak ada hubungannya dengan... Tentu saja kamu jatuh sendiri. Kamu jatuh untuk menyalahkan aku. Tidak. Ayah. Kak Yizhe, kalian percaya aku kan? Bantu jelaskan ke kakak.
Jiang Wanxing, kamu bawa paman ke sini supaya aku menyerah, kan? Mau paksa Wenwen minta maaf sama kamu ya? Otakmu kayak Jiang Wenwen, jatuh bodoh? Surat nikah sudah aku tunjukkan di depanmu. Kamu bilang aku pura-pura. Gak mungkin, kamu cinta sama aku. Mana mungkin kamu pindah hati secepat itu? Meski aku menyakitimu, kamu selalu maafin aku. Kenapa kali ini nyerah? Wen Yizhe kayak gini, apa dia masih simpan rasa buat Jiang Wanxing? Percaya atau enggak, terserah. Jangan sok romantis tunangan sama aku, tapi malah main sama anak haram paling aku benci. Aku muak. Apa maksudnya? Suruh pakai topi hijau dan ambil bekasmu? Ternyata, putri kedua keluarga Jiang yang rebut tunangan kakaknya sendiri. Tapi dia malah sok polos dan nuduh kakaknya dorong dia. Dengar-dengar dulu, Ibunya jadi istri ketiga untuk naik posisi. orang tua buruk anaknya ikut buruk. Sudahlah, jangan bicara lagi. Pak Wen, jangan perhitungan dengan orang kecil. Lihat, Anda sudah menikah dengan Wanxing, jadi kita ini satu keluarga, bukan? Satu keluarga, jangan sampai ada dua suara. Keluarga apa? Di depan semua orang kau bilang mau putus denganku. Keluarga dari mana? Sepertinya Tuan Jiang ingatannya buruk. Sudah pikun tua, ya? Wanxing, tadi ayah hanya terburu-buru makanya bilang salah. Kita ini ayah dan anak kandung, maafkan ayah kali ini, ya? Mau aku maafin kamu? Oke. Usir dia dari keluarga Jiang, baru aku maafin kamu. Usir dia dari keluarga Jiang, baru maafin. Ini, Ayah, aku juga anak kandungmu. Aku susah payah pulang demi berkumpul lagi sama ayah. Wanxing. Lihat adikmu tahu dia salah. Sebagai kakak, harus mengalah padanya. Ibuku hanya punya satu anak perempuan, yaitu aku. Kalau memilih dia, mulai sekarang. Keluarga Jiang tidak lagi Wanxing, Sudah, istriku juga sudah lelah. Nona Jiang yang kedua. Jika salah, harus minta maaf. Jangan buang waktu istirahat aku dan istriku. sayang. Kenapa aku dengar ada lalat berisik? Permintaan maaf. Harus tulus. Jangan buang waktu aku dan istriku. Maaf, kakak. Aku seharusnya tidak diam saat kamu disalahpahami setelah jatuh tangga. Namanya sengaja menjebak? Benar, kok dia bisa begitu sih? Aku tidak seharusnya menjebak kamu. Nona Jiang kedua. Sepertinya kamu harus minta maaf. Bukan cuma satu, kan? Aku hanya ingin Jiang Wenwen di acara pertunangan besok. Meminta maaf secara terbuka pada Wanxing. Dan mengakui bahwa dia adalah orang ketiga yang mengganggu hubungan orang lain. Hari ini, jika Wen Yanting tidak puas, aku tidak akan bisa hidup di kota Hai lagi. Aku seharusnya tidak mengganggu hubungan kakak dan kakisha. Aku yang salah. Melakukannya karena Sudah cukup. Tidak ada yang mau dengar kisah perebut suami orang. Kamu nanti akan selamanya terpaku di tiang hina ini. Sayang, aku capek. Baiklah, kita pulang. Jangon pergi, Jiang Wanxing. Kamu paksa aku putus dengan Wenwen. Dan bahkan berani menggoda pamanku. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu yang duluan mengkhianati hubungan ini. Aku tidak perlu minta maaf padamu. Kamu. Wen Yize. Ingat baik-baik siapa dirimu. Kalau ada lagi, keluarga Wen tidak akan mengakui kamu lagi. Pergi. HM. Jiang Wanxing. Semua penghinaan hari ini karena kamu. Aku pasti akan membuatmu membayar 100 kali. Jiang Wanxing menikahi orang lain. Bagaimana mungkin dia benar-benar sudah tidak mencintaiku lagi? Yizhege, kamu masih sedih? Meskipun mengejutkan kakak tiba-tiba menjalin hubungan dengan Tuan Wen. Tapi just Kita bisa bersama secara terbuka. Hari ini pesta pertunangan. Sudahlah. Wen, pikiran kacau sekarang. Lagi nggak mood ngomongin ini. Urusan pertunangan kita tunda dulu. Dia masih ada rasa sama Jiang Wanxing. Wen Yizhe nggak bisa diandalkan. Jiang Wanxing, tunggu aja sampai aku dapetin Wen Zong. Lihat nanti, kamu masih bisa sombong gak? Aku harus rebut Jiang Wanxing dari sisi pamanku. Aku bakal bikin dia berubah pikiran. hari ini makasih banyak ya, kecil. Pak Wen. Dulu kamu panggil aku. Bukan seperti ini. Sebelumnya.
Sayang, aku capek. Barusan. Cuma citra kita di depan orang lain sebagai pasangan. Aku paham, Pak Wen. Kamu paham apa? Kamu menikahi aku untuk stabilitas perusahaan dan citramu. Jadi di depan orang. Kita harus terlihat mesra. Tapi di rumah, aku tetap hormati kamu. Saya tidak akan melewati batas. Orang tua. Apa aku benar-benar sudah terlalu tua? Atau dia masih memikirkan Wen Yize? Hari ini bisa membuat anak haram itu meminta maaf padaku, semuanya berkat bantuanmu. Jadi aku benar-benar berterima kasih padamu. Jiang Wanxing. Kita pasangan legal. Kamu mengerti, kan? Aku belum siap. Maksudku adalah, kamu harus segera menyesuaikan dengan identitas baru. Perilaku di depan dan belakang orang harus konsisten. Kalau tidak, gampang ketahuan. Bintang malam masih belum move on dari hubungan itu. Jangan terlalu memaksanya. Baik, aku mengerti. Kamarmu di atas, belok kiri di kamar kedua. Istirahatlah lebih awal. Tadi aku sempat mengira. Dia benar-benar mau menciumku. Jiang Wanxing penghayal, apa yang kamu pikirkan? Aku nurut pesan dari kakek. Aku jagain kamu. Kamu beneran berani kepedean, ya? Nyonya, Tuan Wen sudah pergi kerja. Dia ada acara di luar dan tidak bisa menemani Anda. Ini hadiah pernikahan, ini hadiah-hadiah pernikahan baru. Ada baju mewah musim baru, kartu hitam tak terbatas, dan kunci gudang emas keluarga Wen. Tuan Wen bilang. Kalosuka ses yeux as-tu, si la Cambélie l'agit. Terima kasih, Asisten Liu. Pak Wen sudah menyerahkan hartanya ke istrinya. Sekarang, dia pasti mengerti betapa tulusnya niat Pak Wen, bukan? Penguasa keluarga Wen sekaligus orang terkaya. Ini benar-benar tindakan yang sangat besar. Ya, benar juga. Sekarang bagaimanapun juga, Nyonya Wen. Dia harus memberi aku kekayaan untuk pegangan, supaya aku di luar tidak sampai mempermalukan nama keluarga Wen, bukan? Telepon ini tentang warisan ibuku, siap diberikan padaku, bukan? Jika mau ambil warisan, datang ke alamat yang aku kirimkan. Kita bisa bicara lanjut. Baik, aku mengerti. Tuan Wen, Samuel Yang Anda minta sudah saya lakukan. Benarkah warisan 3 miliar itu bisa kembali? Tenang saja. Wanxing sedang merajak padaku. Nanti kalau aku berhasil membujuknya, uang itu secara alami akan kembali ke tangan Anda. Aku harus mendapatkan Jiang Wanxing kembali. Orang tua itu benar-benar tahu cara bikin. Kenapa harus datang ke sini untuk bicara? Itu madame. Madam kok ada di sini? Madam datang untuk sewa model pria, ya? Tidak mungkin. Aku harus bilang ke Wenzong. Wen Yize, lagi? Wanxing, aku minta maaf. Sebelumnya termakan perkataan Jiang Wenwen dan salah paham. Yang kucintai cuma kamu. Aku nggak bisa hidup tanpamu. Wanxing, maukah maafkan aku? Jiang Zhong menipuku. Dia gak datang hari ini, kan? Wanxing. Apa kamu nggak mau ketemu aku? Semua ini aku siapkan khusus buat kamu. Termasuk gaun pengantin itu, aku udah minta mereka buat yang baru. Wanxing, kamu mau kemana? Apapun yang kamu mau, aku bisa kasih ke kamu. Wanxing, kenapa nggak bilang lebih awal soal kedatanganmu? Aku cuma mikir nunggu kamu selesai tanda tangan kontrak hari ini. Apa bagusnya dia? Orang kayak dia cuma mikirin pernikahan politis, mana peduli sama perasaan. Kamu kira dia beneran tulus sama kamu?
Dia kasih aku kunci brankas Wen. Kamu dibandingin Wen Yanting? Dia bahkan kasih itu ke kamu? Itu kan kuncinya brankas. Kenapa Nyonya kasih itu ke Wen Yizhe? Wan Xing, Kamu menghias tempat, berdamai sama aku, dan kasih aku kunci brankas. Aku tahu kok. Kamu sama paman pasti buat bantu aku, kan? Wan Xing, kamu memang baik. Kalian lagi ngapain sih? sayang, dengerin jelasin. Ini bukan yang kamu pikirkan. Kita lagi APA? Paman nggak bisa lihat, gara-gara kamu muncul. Aku sama Wan Xing bakal lancar jaya. Aku nggak percaya kamu. Kamu bawa aku keluar untuk nipu. Kamu buat suamiku salah, Pak. Dengar, kalau kamu ngomong sepatah kata pun, aku bakal hajar kamu sampai wajahmu bengkak. Sudah cukup. Antar Nyonya pulang dulu. Iya, Nyonya. Ayo kita pulang dulu. Ini kacau banget. Ketemu mantan, ketahuan sama suami. Gimana cara saya harus menghiburnya? HMPH. Paman kecil, kamu sudah lihat sendiri. Wan Xing melakukan begitu banyak untukku. Memikirkan aku, kamu menikahinya. Bukankah itu hanya untuk memenuhi janji ayah dulu? Buah yang dipaksa tidak akan manis. Aku menikahinya bukan hanya karena janji. Apa maksudmu? Apa kamu suka Jiang Wanqing? Buah yang dipaksa manis atau tidak, hanya akan tahu setelah memakannya. Kamu yang belum pernah mencoba, tidak punya hak bicara. Apa kamu rela menikahi wanita yang tak mencintaimu? Jiang Wanxing tak akan membiarkanmu menyentuhnya. Dulu, dia lakukan segalanya untuk naik ke tempat tidurku. Aku tak mau dengar namanya lagi dari mulut kotor kamu. Jangan sebut lagi namanya. Kalau kamu membunuhku, tidak akan mengubah kenyataan dia tidak cinta kamu. Dia hanya cinta aku. Tak usah datang ke kantor lagi. Tidak ada tempat untukmu di keluarga Wen. Punya saham di keluarga Wen, tidak peduli jabatan kosong. Baru beberapa hari, Jiang Wanxing sudah dekat dengan pamanku. Aku harus memisahkan mereka. Kenapa Wen Xianting belum pulang? Apa dia kena masalah? Aku tidak mau jadi janda di usia muda. Tidak, aku harus bawa dia pulang. Kamu pulang. Kamu mau kemana? Cari Wen Yizhe. Dia tidak mencintaimu, dia hanya mencintaiku. Tidak kok, aku sudah tidak ada perasaan padanya. Aku sudah menikah denganmu, aku pasti ingin menjalani hubungan yang baik denganmu. Buktikan padaku bahwa kamu sudah tidak ada perasaan padanya. Buktikan padaku. Kamu sudah tidak ada perasaan padanya. Apa maksudnya? Ingin aku menciumnya? Kenapa? Tidak berani. Atau tidak mau? Aku tidak menolak. Wen Xianting. Kamu itu binatang, ya? Kenapa harus pakai cara seperti ini, memaksa dia mendekat padamu? Sudahlah. Sudah malam juga. Kamu istirahatlah lebih awal. Aku sudah buktikan. Jangan marah lagi. Hari ini aku kena tipu ke sana. Jiang Zong kirim pesan soal warisan ibuku. Siapa sangka? Begitu aku masuk, langsung lihat si brengsek itu pegang buket bunga besar. Bunga itu di tangannya si brengsek, sia-sia. Wan Xing terhadap Wen Yizhe sudah melupakannya. Mungkin kalau kita lebih sering bersama, dia juga akan jatuh cinta padaku. Kamu sudah nggak marah, kan? Kalau kamu sudah nggak marah, selamat tidur. Wen Yanting sepertinya sudah pergi ke kantor, ya? Benar-benar tergoda sampai lupa akal. Berani aku mencium paksa pemimpin keluarga Wen, meski kami pasangan suami istri sah. Dia nggak pernah tertarik pada wanita. Pasti dia nggak suka ini. Jangan-jangan dia pikir aku menikah dengannya karena tergila-gila sama tubuhnya?
Nyonya, Apa yang kamu lakukan? Pak Wen. Siapa Pak Wen? Pak Wen di mana? Nyonya. Apa yang kamu lakukan? Pak Wen. Siapa Pak Wen? Pak Wen di mana? Pak Wen tidak ada di sini. Anda. Apa yang sedang dilakukan? Aku. Kayaknya pegangan ini kotor. Aku bersihin aja. Gak usah, ada pembantu di rumah ini. Pembantu? Kenapa aku gak pernah lihat? Pak Wen suka lingkungan tenang, jadi pembantu di rumah hanya buang. Kemarin anak buang menikah, cuti, minggu depan sudah balik. Oh. Baiklah. Tuan Wen. Dia sudah pergi kerja, ya? Nyonya. Ini hampir siang. Tuan Wen sudah lama pergi kerja. Tapi. Dia menyuruh saya mengantar bunga Anda. Wah. Ini mawar champagne favorit saya, cantik. Tuan Wen menyuruh saya kirim lewat udara pagi tadi. Segar banget. Cantik, kan? Tolong sampaikan terima kasih, aku paham kok. Ini. Alat kecil buat dipamerin. Nanti aku foto lalu posting di media sosial. Dipamerin buat publik. Iya. Kemarin Wen Yize bikin gaduh. Pasti Pak Wen gak senang. Alat peraga ini adalah tugas yang dia berikan. Bunga secantik ini tentu harus dipamerkan ke orang lain. Buat membuktikan kalau kita suami istri harmonis, kan? Sebenarnya Anda paham apa sih? Pak Wen ngasih bunga buat nembak. Kok bisa dipelintir jadi begini sih? Bunga dari suami. Harumnya benar-benar Kartu hitam dari suami. benar-benar hitam. Kunci brankas emas dari suami. Sudah selesai. Kirim. Nyonya ini polos banget. Kapan dia bisa sadar? Bos Wen suka dia, loh. Asisten Liu, jangan lupa like postingan di media sosial. Bec. Kenapa sih si manis Jiang Wanxing bisa punya kunci brankas Wen? Bahkan ambil 3 miliarku. Nggak bisa. Aku harus bikin dia balikin semuanya. Halo. Cari orang dari dunia hitam buat aku. Halo. Cari orang dari dunia hitam buat aku. Jiang Wanxing. Aku pasti bakal tunjukin siapa yang jadi pemenang akhir. Wen selalu luar biasa, emang gak bunga yang diberikan juga kualitas terbaik. Yang penting kamu suka. Pak Wen sudah kasih komentar. Kalau begitu, Aku juga sudah lulus, kan? Nyonya. Ayah Anda. Wanching, woman de Kilik. apa? Ada hubungannya sama aku? Itu kan adik kandungmu. Bagaimana bisa sehati dingin begitu? Dia anak kandungmu, bukan adikku kandung. Kamu beritahu aku soal ini. Senang dan makan 3 piring. Kamu ada masalah sama Wen. Itu urusan keluarga. Stop, stop, stop. Jangan ngomong urusan keluarga kita. Apa kamu lupa? Hari pertunangan, memilih Jiang Wenwen. Sekarang aku tak punya hubungan lagi dengan keluarga Jiang. Wanching. Bahkan kalau ayah memohon, tetap tidak bisa ya. Semua salah itu salah ayah. Kalian berdua, sama-sama anak ayah. Ayah tidak bisa kehilangan satu pun. Telapak tangan atau punggung tangan, mana yang lebih sakit, kamu tahu. Saran saya, lapor polisi saja. Aku tidak bisa membantumu. Kamu bisa bantu. Penculik minta 300 juta. Uang ini, hanya kamu yang bisa ambilkan untukku. Oh, pantas saja. Seorang kepala keluarga Jiang yang begitu sampai rela menelan harga diri untuk memohon. Ternyata demi uang di tanganku. Dengar ini, uang ini sekalipun buat dibuang, aku tidak akan menyelamatkan anak harammu. Jangan mimpi. Jiang Wanching, dasar anak tidak tahu diri. Berani sekali kamu biarkan adikmu begitu saja. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Aku ingin lihat. Siapa yang berani mengajar istriku di rumah keluarga Wen? Aku ingin lihat. Siapa
Yang berani mengajar istriku di rumah keluarga Wen. Suamiku, akhirnya kamu kembali. Aku sangat takut. Jangan takut, aku sudah kembali. Tuan Wen, Anda salah dengar. Saya hanya bercanda dengan Wan Xing. Bercanda seperti ini berlebihan. Tuan Jiang jangan sering melakukannya. Iya. Tuan Wen, Anda juga tahu. Saya hanya punya 2 putri. Wen, sejak kecil sudah banyak kesulitan. Dia menderita. Kenapa pakai barangku untuk menggantinya? Apa masuk akal? Wan Xing, waktu kamu kecil, Papa gak pelit sama kamu, kan? Apa kamu harus buat kita jadi seperti musuh? Sejak Jiang Wenwen dan ibunya pindah. Kamu pernah ke makam ibuku sekali aja? Kamarku yang dulu paling besar dan bagus berubah jadi kamar pembantu. Kamu peduli? Hartaku, tunangan, dibiarkan kamu diambil Jiang Wenwen. Kamu bilang sekarang semua ini demi kebaikanku. Bintang Senja, tentang acara pertunangan. Aku minta maaf. Aku tidak gegabah padamu. Cukup. Apapun kamu katakan, aku tidak percaya. Kamu minta maaf sekarang, hanya demi 3 miliar, terpaksa kamu tunduk. Air mata buaya. 3 miliar. Pak Wen. Wen diculik. Pelakunya adalah Hei Hu, orang paling kejam di jalanan. Mereka minta 3 miliar, kurang sedikit saja, Wen akan tamat. Hei Hu. Memang terkenal kejam. Pak Wen. Saya mohon pada Anda, tolong bujuk Wan Xing. Semua harta keluarga Jiang sudah ada di tangannya. Aku benar-benar tidak punya uang lagi. Bisa menyelamatkan nyawa Wen. Apa yang diminta, aku akan lakukan. Kalau mau jadi ayah baik, pakai nyawamu sendiri untuk menyelamatkannya. Wan Xing. Apa kamu benar-benar mau ayah berlutut memohon padamu? Woman muda, tidak boleh terjadi apa-apa. Kamu. Nyawa Jiang Wenwen. Kita bisa mencoba menyelamatkannya. Wan Xing, dengarkan aku. Aku Wen Yanting, pengusaha besar, tidak pernah melakukan transaksi merugikan. Tidak mungkin melakukan hal melelahkan tanpa alasan. Kalau istriku harus berupaya sebesar ini, Tuan Jiang, tentu saja aku tidak bisa membiarkan istriku berusaha sia-sia. Direktur Wen, Anda bercanda, bahkan jika saya ingin memberikan imbalan. Anda tahu kondisi keluarga Jiang. 3 miliar ada di tangan dia, saya sudah menggunakan semua milik keluarga. Istri saya di keluarga Wen tidak kekurangan uang. Mungkin Tuan Jiang bisa pikirkan apa yang dibutuhkan istriku. Wen Yanting ingin membantuku merebut sesuatu dari orang tua itu. Wan Xing, kamu bilang kamu masih ingin sesuatu, apa itu? Aku masih ingin sesuatu? Kupikir Tuan Jiang sudah tahu jelas. Oh. Apa yang ibumu tinggalkan semuanya ada di gudang kita. Selama kalian bisa membawa Wen kembali dengan selamat. Aku akan segera mengemasnya dan mengirim kembali kepada kalian. Bukan dikirim kembali. Kalian yang harus angkat kaki. Apa? Aku? Kita diusir keluar. Betul. Rumah yang keluarga Jiang tempati adalah hadiah ulang tahun dari ibuku. Rumah diambil alih oleh Jiang Wenwen dan ibunya setelah beliau meninggal. Wan kamu. Beri ayah waktu lagi. Wan Xing bisa menunggu. Perampok nggak sebaik Wan Xing dalam negosiasi. Oak. Aku akan segera pulang urus pindahan. Kalian pasti harus bawa Wen kembali dengan keadaan utuh ya. Kalau kamu lebih lambat, aku cuma bisa bawa dia pulang dengan tangan dan... Oke, aku akan pergi sekarang. Sekarang juga. Terima kasih ya. Masih sempat pikir mau bantu aku dapat lebih banyak barang dari si tua itu. Tapi, apakah aku benar-benar harus pakai 3 miliar itu untuk tebus Wenwen? Siapa bilang aku bakal bayar tebusan? Kalau nggak bayar, gimana selamatkan dia? Apa kita harus lapor polisi? Tuan Wen, hal Anda minta saya selidiki. Sudah saya selesaikan. Bagaimana situasi di sana? Orang itu diculik Black Tiger. Saya menghubungi dia, dan tahu yang menyelidiki. Dia ketakutan dan ingin mengembalikan orang itu. Black Tiger. Dia orang yang disebut kakek, pemimpin geng penculik Jiang Wenwen. Benar. Penguasa barat daya Haixi. Saat terpuruk, Tuan Wen membantunya. Dia memang orang yang suka seenaknya, tapi dia sangat hormat pada Tuan Wen. Tuan Wen benar-benar punya banyak koneksi. Tapi si, harimau hitam, ini sudah bertahun-tahun tak melakukan hal ilegal. Kenapa tiba-tiba menculik Jiang Wenwen? Dia bilang nona kedua keluarga Jiang memintanya.
meminta bantuan untuk berpura-pura. Berpura-pura? Nona kedua Jiang meminta harimau hitam pura-pura menculiknya. Sebenarnya untuk memaksa kepala keluarga Jiang meminta uang 3 miliar dari Nyonya. Nona kedua Jiang berjanji memberikan 10 juta kepada harimau hitam. Aku sudah tahu. Orang bodoh selalu mengejutkanku soal kecerdasannya. Ide tipuan uang ini juga terpikir olehnya. Untung orang tua itu percaya. Kalau begitu, beritahu Heihu mulai sekarang aku jadi pendananya. Suruh dia buat penculikan palsu kedua Jiang. Jadikan pura-pura yang nyata. Berhasil, kasih dia 30 juta. Wen Yanting. Mau nggak lihat? Jiang Wenwen kena akibat perbuatannya sendiri. Mau lihat. Orang yang membuat malam bintang sedih. Tidak akan aku lepaskan satupun. Kenapa? Masih ada yang disampaikan? Aku baru saja dapat kabar. Tuan Muda Yize menyelamatkan Jiang Wenwen dan pergi ke markas Black Tiger. Sekarang dia ditahan di sana. Wen Yize juga diculik? Wen Yize juga diculik? Mendengar Wen Yize ada di sana. Kenapa reaksinya sebesar itu? Aku baru tahu setelah menyelidiki. Kalau aku nggak bilang, kamu dan Nyonya nanti juga akan tahu. Juga akan melihat Tuan Muda Yize. Dua orang ini bodoh. Sekarang kan zaman hukum, ada masalah kok tidak lapor polisi. Malah nekat masuk wilayah gangster. Apa mereka pikir mereka tokoh? Ternyata dia sedang mengejeknya. Aku sudah tahu. Keponakanku yang bodoh itu mana mungkin bisa lebih baik dariku. Logika Nyonya ini memang luar biasa. Tuan Wen. Ayo kita segera ke sana. Aku benar-benar tak sabar ingin melihat dua orang bodoh itu. Bukankah kita pernah bilang? Di depan orang atau di belakang, harus tetap konsisten dengan panggilan. Ah, Maksudku, kamu cepat menyesuaikan diri ke identitas barumu. Perilaku di depan dan belakang orang harus konsisten. Kalau tidak, bakal ketahuan. bahkan di depan asisten Liu. Aku juga harus pura-pura mesra? Sayang, ayo kita cepat lihat lelucon Wen Yize dan Jiang Wenwen. Ayo pergi. Cuma dipanggil, suami, aja udah bikin Tuan Wen senyum lebar. Kak Ize, kenapa nekat datang sendirian menyelamatkanku? Kamu benar-benar bodoh. Kalau dia nggak datang, aku nggak bakal terikat seperti ini. Sekarang pergelangan tanganku sakit. Wen, tenang saja. Selama aku di sini, Keluarga Wen dan Wansing akan cari cara untuk tebusan. kamu bisa keluar dengan selamat. Jiang Wanxing keluarkan uangnya. Di mata Wen Xianting, semua demi aku. Aku nggak percaya. Dia bisa tahan penghinaan terang-terangan. Bos, putri tertua keluarga Jiang datang bawa orang. Lihat baik-baik. Itu Wanxing. Wanxing datang untuk selamatkan kita. Aku tahu dia masih peduli. Luar biasa. Akhirnya, kakak datang. Jiang Wanxing. 3 miliar ini. Akhirnya tetap akan kembali ke tanganku. Tuan Wen, Nyonya Wen, semuanya sudah disiapkan sesuai rencana Anda. Ikuti pengaturan istriku. Siap. Pastikan Nyonya senang. Main dengan puas. Putri besar keluarga Jiang, cepat bayar. Kalau tidak, dua orang ini. Kami tak ragu mon but numérique. Kakak, aku ini adik kandungmu. Selama kamu selamatkan aku, ayah bakal kasih apa saja kamu. Wanxing. Aku tahu, kamu nggak tega. Kalau kamu nolongin aku, Om juga pasti bakal berterima kasih ke kamu. Aku sudah datang ke sini. Semua orang tahu. Aku dan Jiang Wenwen itu nggak akur. 3 miliar ini nggak mau keluarin. Gimana kalau kamu kasih aku diskon, ya? Mana bisa 3 miliar, tidak boleh kurang sepeser pun. Kalau tidak, kami tidak akan tinggal diam. Ya sudah, tidak apa-apa kalau begitu, Kak. Kalau kalian tidak bisa membawa aku pulang selamat. Kamu dan ayah juga tidak bisa memberikan penjelasan, kan? Aku dengar sebelumnya kamu sangat peduli pada tuan muda keluarga Wen itu.
Hari ini kurasa kamu datang ke sini karena dia, kan? Hah? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak peduli padanya. Aku sama sekali tidak, jadi jangan. Gunakan menyiksa untuk mengancamku. Panggil orang. Beri Tuan Muda Wen Idongan Pambukadulu. Aku ingin lihat apakah nona besar Jiang ini masih keras kepala. Ayo, bergerak. Kalian mau apa? Kamu mau apa? Apa kalian lakukan? Bukankah Black Tiger janji pura-pura? Jangan. Apa yang kalian lakukan? Aku Tuan Muda Wen. Berani kalian melukaiku, keluarga Wen takkan lepaskan kalian. Ajardia. Hei, kalian sedang apa? Jangan sampai mukanya kena pukul, iya. Pokoknya jangan pukul kakinya. Harimau hitam ini akan cepat kasih uang mereka. Apa tega lihat kakak Ize disakiti? Wan Sheng. Wan Sheng, tolong aku. Kamu menyelamatkanku. Kalau aku keluar, aku cari paman. Rebut kamu kembali. Pria jahat berani memfitnahku. Kamu minta aku menyelamatkanmu. Aku akan menyelamatkanmu. Kalian lagi ngapain sih? Jangan berantem dong, berhenti. Pria jahat, lama pengen hajar kamu. Berani selingkuh sama aku? Hey Black Tiger, jangan pukul lagi. Kakakku pasti bakal bayar kok. Cuma sibuk urus dia. Lupa sama kamu ya? Waduh, sampai keluar darah. Darahnya sampai ke kaki adikku. Aduh, aku nggak tahan lihat darah. Oke, aku bayar deh. Nih. Lap dulu keringatnya. Terima kasih. Habis sudah, nggak tahan buat mukul depan suami. Apa dia maksudnya ngingetin aku buat jaga image di luar ya? Baiklah, janji bakal jaga image di luar. Jangan marah lagi ya. Dia deket banget. Baunya wangi banget. Ada apa ini sama dia? Apa dia mau ngejar aku di depan banyak orang? Sekarang masih di luar. Jangan sembarangan. Kenapa telinganya jadi merah begitu? Apa karena di sini terlalu panas? Bintang Malam. Tolong aku, bintang malam. Hampir lupa bajingan ini di sini. Kakak, berikan tebasannya ke harimau. Supaya bisa segera. Kalau terlambat pulang, ayah bakal khawatir. Bintang malam, keluarkan uang untuk ini. Aku benar-benar terharu. Setelah keluar, cerai saja dengan paman. Aku pasti akan menikahimu. Tadi harusnya biarkan Black Tiger langsung habisi dia. Jangan asal bicara. Memang aku bilang mau kasih uang ini, tapi aku kan gak bilang uang ini dari aku. Malamku, aku. Paman. Kenapa kamu di sini? Paman. Kenapa kamu dia kok bisa sebaik itu? Jiang Wanxing datang menyelamatkanku. Dia bahkan rela mengeluarkan uang. Jiang Wanxing itu perempuan. Kenapa Wenzong baik padanya? Biar dia kembalikan 3 miliar dulu bagus. Wenzong cepat atau lambat akan jadi milikku. Wenzong, terima kasih sudah menyelamatkanku. Nanti kalau kita pulang, aku pasti akan membalasmu dengan baik. Sudah malam. Selesaikan cepat, pulang, istirahat. Baik, suamiku. Dia hanya memanggilku suami, kamu tidak pantas. Suamiku bersedia membayar untukku. Tapi kalian harus memberi kompensasi dulu. Kompensasi apa? Kalian sudah bicara, Berusaha membalas budi suamiku. Aku tidak peduli. Kalau tidak ada kompensasi, lupakan uang tebusannya. wanita ini berani menipuku. Kakak, 3 miliar di tanganmu, aku nggak punya. Apapun yang kamu belum punya. Kakak Izemyu punya, kan? Mana mungkin aku punya 3 miliar. Asisten Liu, bawa masuk dokumen perjanjian pengalihan. Seingatku, Tuan Muda Wen punya 1% saham grup Wen, kan? Mau alihkan saham itu? Barusan kamu sendiri bilang, nggak ada imbalan yang lebih besar. Kalau kamu nggak mau hidup, bawa saham kamu ke dalam peti mati.
Wansing nggak punya rencana seperti ini, pasti Wen Yanting. Anak lucu ini. Dia ternyata ingin benar-benar menghancurkanku. Baiklah. Aku tanda tangan, Paman. Kamu juga nggak akan menyangka. Aku masih punya langkah terakhir untukmu. Sekarang sudah cukup kan? Cepetan bayar uangnya. Kenapa buru-buru banget sih? Uang untuk Black Tiger emang bakal dibagi ke kamu? Kakak, aku cuma takut pengen cepet pulang. Pak Wen, Jangan dengerin omongan kakak yang ngaco. Uang tebusan. Kamu mau berapa? Terserah bos Wen ngomong. Kami mana berani minta. Kalau Anda mau kami gak bakal menghalang. Apa? Wen Yanting, kamu menipu aku. Kamu pakai cara licik buat ambil sahamku. Kamu teriak apaan sih? Suamiku itu sayang sama aku. Dia mau bantu keluarin uang. Nah, aku juga tentu mau sayang sama suamiku. Jadi ya cuma sedikit trik aja. Dia manggil suami berkali-kali, ini gak bisa diterima. katanya 3 miliar. Kelihatannya, tanpa tebusan kamu bisa dibawa pulang tanpa luka. Kamu kelihatan tidak begitu senang. Bagaimana kalau kita pergi saja? Biar kamu ikut bersama si harimau, biar kamu tahu rasanya susah sedikit. Tidak ada. Kakak memang pintar sekali menghitung semuanya. Memang pintar sekali menghitung. Siapa suruh kamu memuji? Sayang, Aku capek. ayo kita pulang. Oke, kita pulang. Hang, Jiang Wanxing, aku pasti akan merebut Tuan Wen darimu. sabar dulu, ya. Pelin dong. Kakisha, aku benar-benar sedih untuk ini salahku, makanya kamu harus menderita. Cuma kakak dia. Ngomongin apa tentang dia? Kakak Izhe, kok bisa ngomong gitu? Sekarang jangan pura-pura. Tadi di depan Wen Yanting. Suaranya sampai serak. Dia peduli sama kamu nggak sih? Maksud kamu APA? Mau cari orang yang lebih hebat. Ya, aku maunya Jiang Wanxing. Kita berdua. Bisa dibilang senasib sepenanggungan. Jadi ayo kita bicara terus terang. Kamu punya cara untuk mengatasi mereka. Kamu tahu bagaimana menghadapinya. Langkah pertama, Adalah. menghancurkan hubungan mereka. Langkah kedua adalah memanfaatkan kesempatan. Kita tidak bisa masuk ke rumah keluarga Wen. Bagaimana cara merusak hubungan mereka ya? Halo, Bu Wang. Anda sudah kembali? Tuan muda, saya sudah di rumah keluarga Wen. Baik, jalankan sesuai rencana awal. Apakah bisa kembali ke rumah keluarga Wen? Tergantung pada kinerjamu. Tenang saja, Tuan muda. Saya janji akan selesaikan tes ini. Bibi Wang. Dia pengasuh di rumah? Dia kerabat jauh ibu saya. Waktu itu keluarga kami bertarung sengit dengan keluarga Wen Xianting. Dia bisa dibilang orang kepercayaan. Hanya saja di keluarga Wen, hanya sedikit orang yang tahu. Kamu berencana gimana buat merusak hubungan mereka? Apa mau pakai Tante Wang buat menggoda? Otakmu bisa lebih bodoh lagi? Kamu kira orang lain kayak kamu, suka Jadi maksudmu apa? Wen Yanting di keluarga Wen. Ada ruangan yang selalu dikunci. Gak ada yang bol masak kusana. Di dalam sana. Pasti ada rahasia yang dia sembunyikan. Apa hubungannya dengan Jiang Wanxing? Apapun rahasianya. Jiang Wanxing menjatuhinya. Dia pasti akan marah besar. Bagaimana kalau? Di dalamnya ada rahasia terbesarnya. Saat itu, Jiang Wanxing juga tidak akan menyukainya lagi. Kakisha. Kamu benar-benar kejam. Sama-sama. Jiang Wanxing. Hanya boleh jadi milikku. Semalam menyenangkan, memukul bajingan dan membantu Wen Yanting mendapatkan kembali sahamnya. Sekarang bisa dianggap
membalas budi atas bantuannya padaku. Pengasuh keluarga Wen. Kamu siapa? Kenapa ambil sarapan pagiku? Saya adalah pembantu rumah ini. Beberapa tuan muda tumbuh besar di asuh saya. Bisa dibilang, mereka sudah seperti anak saya. Bibi Wang. Kali ini saya kembali untuk mengajarkan Nyonya tentang aturan keluarga Wen dengan baik. Kali ini saya kembali untuk mengajarkan Nyonya tentang aturan keluarga Wen dengan baik. Anda tak perlu melakukan semua ini, di rumah ada pembantu. Pembantu? Kenapa saya tidak pernah melihat? Tuan Wen suka ketenangan, jadi pembantu rumah hanya Bibi Wang. Anaknya Bibi Wang menikah, jadi cuti. Mungkin minggu depan dia balik. Bibi Wang ini orangnya nggak baik nih. Setahuku, dinasti Qing bubar lama, kan? Maksudmu apa? Ini masyarakat baru. Kamu asisten rumah tangga, aku majik. Kamu beneran pikir diri kayak pengasuh di istana aja? Kamu ngomong apaan sih, ya? Aku bukan budak, loh. Iya. Kamu bukan pelayan. Kenapa terus mengajari aturan keluarga Wen? Kamu. Sejak kamu menikah keluarga Wen dan menjadi nyonya besar Wen. Kamu harus selalu menjaga citramu. Berontakon. Tidur sampai siang. Mana ada ton pensée orang wanita terhormat? Bagaimana? Lalu kenapa? Aku sudah dengar semuanya. Sebelum kamu menikahi Tuan Wen, Tunangan Tuan Muda Yize, kan? Seorang wanita melayani dua pria keluarga Wen. benar-benar memalukan. Bibi Wang. Setahuku, marga Wang, bukan Wen. Ini rumah keluarga Wen. Karena sudah tua, aku tidak mau berkata kasar. Kamu nanti lakukan tugasmu sendiri. Yang lainnya, Bukan urgence et orang pembantu. berhenti, berhenti. Kamar-kamar di atas. Belum sempat aku jelaskan ke kamu. Sehari-hari, cukup tinggal di kamar kamu saja. Ruang kerja itu tempat pria. Kamu tidak boleh masuk. Selain itu, Aku adalah nyonya besar keluarga. Di rumah ini, tidak ada tempat aku tidak boleh masuk. ruangan itu, Siapapun tidak boleh masuk tanpa izin. Ruangan siapapun. tidak boleh masuk tanpa izin. Kenapa? Tuan Wen bilang, hanya dia yang boleh masuk. Saat membersihkan, melakukannya sendiri. Siapapun. Jangan masuk sembarangan. Hanya ruangan Wen Yanting boleh dimasuki. Pasti tempat dia menyimpan dokumen penting. Jangan penasaran atau intip, ya. Kalau bikin marah Pak Wen, jangan salahkan aku kalau nggak kasih tahu duluan. Santai, aku nggak sebosan kok. Sampai berdebu begini. Cepetan bersihin, deh. Aku bilang, Jangan masuk, dengar nggak, sih? Lihat saja nanti. Dasar si kecil yang menyebalkan. Kalau Tuan Wen tidak menikahinya diam-diam. tanpa alasan jelas. Anakku sudah lebih dulu dekat dengan Tuan Wen. Tuan Yi si tu joues d'encore en canin. Asalkan bisa membuatnya pergi. Anakku masih punya kesempatan jadi istri orang kaya. Tuan Wen. Setelah urusan selesai, kita langsung ke kantor atau pulang ke rumah dulu? Ya elah. Aku ini memang nanya sia-sia. Istri di rumah. Pasti kamu langsung pulang. Dia suka mawar waktu itu. Siapkan lagi satu buket. Waktu itu. Iya kan? Kemarin Wen Yize bikin ulah. Wen Zong tidak senang. Barang ini tugas dia berikan padaku. Bunga seindah ini harus dipamerkan. Untuk membuktikan hubungan suami istri. Betul, kan? Wenzong. Kali ini. Masih perlu sehalus itu? Maksudku adalah, kamu kurang terus terang. Khawatir Nyonya tidak bisa. Memahami maksudmu dengan tepat. Bagaimana Pin Juga, Terakir Kali. Terakhir kali kenapa? Dia sangat suka, bahkan unggah di media sosialnya. Memang benar sih kalau dibilang begitu. Tapi Nyonya agak salah paham. Buat Nyonya mengerti maksudmu. Gimana kalau lebih langsung aja? Coba kamu bilang deh, gimana caranya lebih langsung? Yang namanya langsung, itu ya bilang cinta langsung ke Nyonya. Yang namanya langsung, itu ya bilang cinta langsung ke Nyonya. Kamu bilang apa? Pak Wen, kamu suka Nyonya selama 10 tahun. Sekarang akhirnya menikahinya, malah takut?
Kalau kamu nggak bilang langsung, Bagaimana dia Dia akan mengerti saat waktunya tiba. Aku tidak ingin, dan tidak ingin menakutinya. kalau begitu, lakukan secara perlahan. Tak apa, aku percaya suatu saat nanti dia akan menerima kamu. Ngomong-ngomong, sudah diganti kunci rusak di ruangan rumah itu? Aku tidak ingin Wansing. Melihat sesuatu seharusnya tidak dia lihat. Belakangan ini baru mengganti beberapa kunci dengan sistem password baru, jadi belum sempat menggantinya. Aku sudah bilang ke Bibi Wang, suruh jangan bersih-bersih, jangan biarkan nyonya masuk. Ayo pulang. Tuan Muda Yize bilang, benda ini dilempar ke dalam sebentar saja akan mengeluarkan asap, nanti wanita jahat itu. Pasti qu'il y a un truc numérique ça. Tuan Muda Yize bilang, benda ini dilempar ke dalam sebentar saja akan mengeluarkan asap, nanti wanita jahat itu. Pasti qu'il y a un truc numérique ça. Hitung-hitung, Direktur Wen juga harusnya sudah kembali. Aku ingin lihat nanti bagaimana dia tertangkap basah. Sepertinya Wen Yanting juga seharusnya sudah kembali sekarang, kan? Bau apa ini? Kebakaran. Harus ambil pemadam api. Ternyata dia benar-benar masuk perangkap. Apa yang kamu lakukan? Tidak boleh masuk ruangan ini. Hanya Tuan Wen yang boleh masuk. Rumah ini kebakaran, kenapa bicara kosong? Tidak bisa, perintah Tuan Wen. Berani melanggar perintahnya? Hati-hati Wen menceraikanmu. Rumah ini segera terbakar, nyawa hilang. Aku tidak peduli cerai atau tidak. Pak Wen belum pulang ke rumah. Biarkan dia masuk sekarang. Bagaimana Pak Wen menangkap dia langsung? Harus tahan dia sebentar lagi. Perintah Pak Wen adalah aturan mutlak. Aku hanya mengikuti Omongan orang lain tidak aku dengar. Kamu tidak boleh masuk. pergi dari sini. Di dalam rumah ini ada sesuatu penting bagi kalau sampai rusak, 10 kali pun tak bisa ganti. Tadi pagi sudah bilang, di sini tak boleh masuk. Malamnya tempat ini malah terbakar. Aku rasa kamu mau mencuri dan sengaja bikin masalah. Kalau kamu bicara sembarangan dan ganggu aku memadamkan api, jangan salahkan kalau aku tas. Ayo pukul aku ini pengasuh si Tuan Muda Yize. Keluarga Wen seluruhnya harus hormat padaku. Berani kamu tak hormat padaku, awas saja, aku bisa buat dia ceraikan kamu. Berani pukul aku pukul kau. Cepat pergi, jangan ganggu aku padam. Tolong. Ada yang mau bunuh. Pergi sana. Ada yang dibunuh. Tolong. Suara apa itu? Sepertinya suara Bibi Wang dan nyonya. Ada yang dibunuh. Tolong. Wansing, jangan. Semua ini adalah aku. Tuan Wen, anda kembali. Mencoba hentikan nyonya tidak masuk. Tapi dia tetap ngotot. Dia, semua sudah terlihat. Dia pasti mengira aku aneh. Wansing, Semua ini. Kamu yang atur, ya? iya, aku yang atur. Salah nyonya, aku sudah bilang. Ruangan ini, cela anda, tidak boleh masuk. Tapi dia tetap masuk. Dia menamparku. Keluar. Iya. Astaga, kaget banget. Kenapa ruangan ini penuh dengan foto wanita itu? Tidak bisa. Aku harus segera beritahu Tuan Yize. Ini aku. Semua ini aku lakukan. Kenapa dia kumpulkan banyak fotoku? Kenapa ruangan ini dihias sesuai dengan seleraku? Tidak mungkin. Dia suka aku? Aku akui. Awalnya aku mendekatimu. Tujuanku memang gak murni. Awalnya. Sejak kapan ya? 10 tahun lalu. Pemimpin dari grup Wen. Ternyata naksir aku selama 10 tahun. Pemimpin besar grup Wen. Ternyata diam-diam menyukaiku selama 10 tahun. 10 tahun yang lalu. Saat pertama melihatmu. Aku langsung terpesona olehmu.
Kamu baik hati. Tapi juga punya keberanian. Seperti namamu. Bersinar terang. Tapi saat itu, matamu penuh dengan Wen Yize. Aku tahu. Menikah saat seperti ini. Aku memang memanfaatkan situasi. Tapi kamu juga butuh pernikahan ini. Hanya saja kadang aku berpikir, kenapa? Kenapa orang yang menemanimu seumur hidup tidak bisa aku? Ini pengakuan cinta ya? Ekspresinya seperti anak anjing basah kehujanannya. Sisi bos besar dunia bisnis. Kontrasnya terlalu ekstrim deh. Apa yang kamu bilang? Semua itu benar. Benar-benar. Aku tahu. Semua yang kulakukan padamu ini memang cukup mengganggu. Kalau kamu merasa benar-benar tidak nyaman, aku bisa. Aku bisa terima perceraian. Apa? Perceraian. Apa? Perceraian. Pak Wen mau cerai sama imut ini? Kamu mau cerai sama aku? Sesuai perjanjian nikah sebelumnya. Kamu bisa dapat setengah hartaku. Aku masih bisa kasih kamu. Orang yang memegang kekuasaan keluarga Wen berpengaruh di luar, tapi di depanku. Kenapa menyatakan cinta pun tidak berani? Wen Yanting. Berbaliklah. Lihat aku. Mendekatlah. Lihat mataku. Lalu katakan lagi. Apa benar kamu suka padaku? Suka. Aku suka kamu. Aku hanya suka kamu. Bisa menyatakan langsung padanya. Meski ditolak. Aku tetap puas. Lihat mataku dan katakan padaku. Kamu benar-benar ingin cerai dariku? Lihat mataku dan katakan padaku. Kamu benar-benar ingin cerai dariku? Aku tidak mau. Aku tidak mau cerai. Tidak mau, SSHH. Sekarang aku yang bertanya padamu. Kamu hanya perlu menjawab saja. Siapa sangka, Tuan Wen yang dingin dan tegas ternyata bisa begitu penurut. Sebelum menikah. Berpikir lama, menimbang untung rugi, semua itu cuma berpura-pura ya? Setelah menikah di depanku tetap tenang dan bijaksana. Itu semua cuma pura-pura ya? Iya. Wen lumayan nakal juga tuh. Kenapa nggak bilang tentang pikiranmu? Aku takut. Takut kamu belum move on dari hubungan sebelumnya, jadi menolak aku. Aku juga takut. Kamu kasih jawaban negatif. Aku bisa kasih tahu kamu jawabannya. Gak apa-apa. Jawaban, gak peduli. Selama aku bisa di sisimu. Itu cukup. Wen Yanting. Kamu bodoh. Aku juga bodoh. Itulah jawabanku. Kamu ngerti, kan? Kalau lain kali berani ngomong cerai lagi, aku akan hantam kakimu. Ini Wen Yanting. Bos besar Haixi, penuh kasih, setia, dan suami sahku. Hanya orang bodoh yang akan melepas dia. Aku mengerti, sayang. Memang pantas Wenzong jadi seperti rasanya sangat aman. Wanita itu, apa trik yang dia pakai sampai Wenzong tergila-gila seperti ini? Buang, apa yang Anda lakukan? Wenzong, Bengaini. Lebih baik Anda kirim sendiri ke istri Anda.
Ini untukmu. Suka nggak? Suka, tentu suka. Sama kayak ruangan ini, suka banget. Aku suka semuanya. Oke. Sekarang, kita selesaikan dulu urusan tadi. Iya, benar. Coba kamu yang ceritain, bagaimana cara menyelesaikan. Aku apa yang harus kukatakan? Aku hanya terlalu bertanggung jawab. Tidak ingin melanggar perintah Tuan Wen. Wansing, nyonya besar keluarga Wen. Aku tidak punya rahasia darinya. Memang pantas jadi Tuan Wen. Rasanya sangat aman. Tuan Wen, j'engendre la Lubeck pada wanita ini. Mungkin dia punya niat buruk. Karena Tuan Yize tidak menginginkannya, Diam. Buang sudah terlalu tua. Dia tidak tahu siapa yang sebenarnya dia layani. Tuan Wen, saya setia kepada Anda. Dia mengatakan ruangan ini tidak boleh dimasuki. Dia membuat asap, mengira ruangan ini terbakar. Tujuan Anda ingin menghancurkan hubungan kami? Anda kejam. Nona adalah orang yang Tuan Wen perjuangkan dengan susah payah untuk dinikahi. Tenang, saya tahu ini Gangguan kecil ini. tidak berdampak apa-apa pada pernikahan kokoh kami. Ngomong itu harus ada bukti. Kapan aku sengaja bikin asap? Benda di kantongmu itu, mau tunggu sampai di kantor polisi baru diserahinnya? Aku juga ini demi Québécois Tuan Wen. Cukup. Bawa dia keluar. Lain kali. Aku tidak mau melihat dia lagi di rumah keluarga Wen. Hei, Tuan Muda Ize. Aku gagal. Tapi aku punya hal penting untuk dilaporkan. Apa? Wen Yanting mencintai Jiang Wansing selama 10 tahun. Baik, aku mengerti. Kakisha Ada APA? Wen Yanting, Kamar yang tidak boleh dimasuki orang. Foto-foto Jiang Wansing tersebar di mana-mana. 10 tahun. Saat Jiang Wansing mengikuti di belakangku. Dia menunggu penuh harap. apa? Kenapa Wen sangat suka Jiang Wanqing wanita ITU? Membongkar kamar itu. Tidak membuat Wen Xianting marah. Tapi malah membuatnya menyatakan cintanya. Bibi Wang terbongkar karena masalah ini. Diusir dari keluarga Wen. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Bagaimana kalau aku coba saja? Kamu? Coba apa? Rayuan. Jangan bilang seperti itu, dong. Sadar, deh. Paman kecilku itu seperti pertapa suci. Dia tidak tertarik pada wanita. Dulu, aku curiga masalah dengan orientasi seksualnya. Sekarang kelihatan. Dia sisha pada Jiang Wanqing. Kalau tidak coba, bagaimana bisa tahu? Lejepila. Aku punya ini. Setelah mencium ini, bahkan biksu paling suci pun bisa tergoda. Maksudmu, Aku butuh kesempatan mendekat pada Wen Yanting. Biarkan Jiang Wanxing menemukannya lagi. Dia orang yang tidak bisa mentolerir. Tidak peduli Wen Yanting tidur atau tidak, dia pasti akan meninggalkannya. kamu memang paling paham dia. Untuk acara berikutnya, Wen Yanting, cari cara menyelipkanmu. Saat itu, Bawa Jiang Wanqing ke sana. Pak Wen. Kliennya sudah naik mobil. Camulia kita. Dia itu bohongi aku, kan? Apa dia nggak peduli sama aku? Pak Wen ini mabuk terus kangen sama Nyonya, ya? Tapi kan hari ini nggak minum banyak. Pak Wen, kamu bilang apa? Istri orang lain. Selalu telepon suaminya suruh pulang. Kenapa malam bintang nggak pernah telepon aku? Tenang saja, aku sudah kirim pesan ke Nyonya. Biar dia datang jemput kamu. Kenapa repot-repotin dia? Pak Wen, coba pikirkan. Anda m'abu. bukankah ini agar Nyonya peduli? Dan tadi pertanyaan yang ingin Anda tanyakan. Bukankah juga bisa ditanyakan dengan terang-terangan? Bonus bulan ini 2 kali lipat. Terima kasih, Pak Wen. Sekarang akan cek apakah mobil Nyonya Saya janji akan memastikan. Aku bawakan ke depanku tanpa cacat. Cepetan pergi.
Grup klien tadi sudah diantar asisten Liu. Jangan-jangan Pak Wen juga sudah pergi? Sepertinya tidak. Biasanya pamanku selalu terakhir pulang. Kalau aku tidak terhambat masuk, aku pasti sudah dapat Pak Wen. Kalau bukan karena aku ada di sini. Kamu tidak tahu cara masuk ke sini. Aku ingatkan, jangan buang aku setelah sukses. Tenang saja, kita ini saling menguntungkan. Kamu yakin Jiang Wanqing akan datang? Aku sudah kirim pesan ke dia, bilang kalau Wen Yanting selingkuh di sini. Asal dia datang, aku pasti bawa dia ke sini. Sekarang dia sendirian, kelihatannya sudah mabuk. Sepertinya dewa pun mendukungku. Aku masuk. Boss Wen, Jiang Wanxing. posisi Nyonya Besar Wen. Sebentar lagi jadi milikku. Kamu siapa? Keluar sekarang. Ini aku Wenzong, aku Jiang Wenwen. Kamu lupa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Sekarang juga keluar dari sini. Kenapa, Wenzong? Apa aku tidak cantik? Apa yang bisa diberikan Jiang? Aku bisa memberimu segalanya, bahkan lebih dari yang dia bisa beri. Kamu nggak bisa lihat aku sedikit saja? Bintang malam, akhirnya kamu datang. Kenapa selalu ada kamu? Nggak hilang. Jadi, kamu mau langsung bilang ke paman soal perceraian? Sampai bawa asisten juga. Kamu ngomong apa sih? Aku dan suamiku akur banget. Nggak akan cerai bahkan sampai kehidupan berikutnya. Kalau gitu, kenapa kamu kesini? Bukannya gara-gara lihat pesanku? Baru datang buat nangkap basic. Info apa sih? Aku udah lama ngeblok kamu. Tahu, aku nggak suka ada yang kotor di kontakku. Sekarang masih belagu ya? Nanti lihat, kalau omku peluk perempuan lain, kamu masih bisa belagu nggak? Perempuan apa sih? Tuan Muda Yize, makan sih bisa sembarangan. Ngomong jangan sembarangan ya. Bos kita, Tuan Wen, mabuk dan nungguin istrinya di ruang VIP. Perempuan mana yang kamu omongin? Bisakah lihat aku sebentar? Kamu pikir kamu bisa dibandingin sama Wanxing? Sekarang juga, keluar. Aku akan buat Jiang Song menyesal membawa kamu ke keluarga Jiang. Apa hebatnya Jiang Wanxing? Apa kurang dariku? Kenapa suka dia? Tidak percaya, ya? Kalau begitu, coba lihat sendiri ke dalam. Aku akan buat kamu menyesal. Kalian lagi ngapain? Kalian lagi ngapain? Manis kecil, berani-beraninya mencelakai suamiku. Tuan Wen, Kamu baik-baik saja? Jiang Wanxing, Bukannya kamu punya obsesi kebersihan? barang yang aku rebut. Buang saja daripada ambil lagi. Wen Yanting sudah aku sentuh. Kamu masih mau? Aku tidak pernah. Omong kosong. Bohong gampang, ya? Jangan percaya diri. Suamiku tidak tertarik padamu. Kamu bilang apa? Kamu kira semua orang seperti Wen Yize yang gak bisa jaga diri? Meski kamu gratis diberikan ke suamiku, dia nggak mau kamu. Pakai cara licik seperti ini buat merjain dia? Berani nggak kalau aku lapor polisi? Wen Yize, Kamu lagi. Paman kecil, kamu tahu kan, Wanxing nggak pernah tahan sama hal yang nggak beres. Kalau sudah melakukan ya akui saja, jangan malu-malu. Kita semua juga laki-laki, nggak ada yang perlu ditutup-tutupi. aku jijik. Mentimun busuk berani ngomong besar di sini. Pergi sekarang, kalau tidak, aku akan kasih pelajaran pakai pisau. Bintang malam. Kamu gila, ya? Kamu. Kesel sama paman kecil. Hailong akal, ya? Wen Yize. Pelajaran terakhir yang kuberikan. Kamu nggak ingat, ya? Mulai hari ini. Dikeluarkan dari silsilah keluarga Wen. Aku akan mewakili keluarga Wen. Menyita seluruh hartamu. Wen Yanting, berani kamu membasmi aku habis. Bukankah saat kamu mengusir istriku dariku, itu juga membasmi aku habis-habisan?
Sayang, Dokter bilang. Pak Wen menghirup obat perangsang yang kuat. Harus keluarkan racunnya dulu biar sembuh. gimana cara ngeluarinnya? Obat hirup ini cepat masuk ke darah. Antidot biasa nggak bisa ngeluarin racunnya, hanya bisa Bisa apa? Cepat bilang. hanya lewat hubungan suami istri. Asisten Liu. Pak Wen, Anda sadar. Biarkan istri Anda yang jaga. Saya pamit dulu, ya. Dia kenapa buru-buru begitu? Hubungan suami istri ya hubungan suami istri. Kita kan pasangan sah. Takut apa sih? Kamu gimana? Mau minum air enggak? Tangannya lembut banget. Baunya harum sekali. Tidak. Nggak usah. Kamu keluar dulu. Aku bisa sendiri. Sekarang gimana kamu mau menyelesaikan ini? Apa kamu merasa aku menjengkelkan? Mana mungkin. Aku cuma takut. Tak bisa mengontrol diri dan menyakitimu. Sekarang lihat mataku dan katakan padaku. Apa kamu menginginkanku? Kamu tahu apa yang sedang kamu bicarakan? Aku sudah dewasa, juga istrimu. Tentu aku tahu apa yang kukatakan. Sekarang justru aku yang sedang bertanya padamu. Kenapa aku nggak mau? Dari 10 tahun lalu. Aku cuma ingin kamu, tapi Tapi apa? kamu benar-benar yakin? Kalau sudah dilakukan, kamu nggak bisa menyesal. Dan nggak bisa tinggalkan aku. Kenapa rasanya dia makin mirip anjing besar yang manja? Aku yakin, sudah sangat yakin. Aku bisa atau enggak? Coba aja, baru tahu. Nggak nyangka sama sekali. Aku jadi istri pewaris keluarga Wen yang dingin dan gak pernah dekat cewek. Bener-bener jadi pasangan suami istri. Dia ternyata naksir aku selama 10 tahun. Kayak mimpi. Lagi mikir apa? Sayang, Nggak ada apa-apa. sudah. Ini sudah tengah hari, kamu yang kerja keras, cepat pergi kerja. Peluk bentar lagi. Dia makin lama makin mirip anjing besar yang lengket. Tuan Besar Wen. Lagi manja ya? Istriku bilang iya, ya sudah iya. Ayo, bangun. Kamu nggak mau diajak asisten Liu, kan? Selamat pagi. Benar-benar kayak anjing. Bu. Pak Wen, bagaimana tadi malam? Apakah menyenangkan? Cukup baik. Maaf ya, Bu. Ini Pak Wen yang minta saya siapkan. Ini adalah 80% saham kosong Wen. Sekarang, semua milikmu. Berapa? Berapa? 80%. Dengan kata lain, Aku dan seluruh grup Wen. sekarang milikmu. Aku. Jadi pemegang saham terbesar di grup Wen begitu saja? Di rapat pemegang saham. Aku akan mengumumkan ini secara resmi kepada mereka. Suka nggak? Wen Yanting, kamu kasih aku ini. Kalau bilang nggak suka, pasti bohong. Nggak ada yang suka uang. Tapi kamu lupa, aku punya uang. Aku dapat 3 miliar dari orang tua itu. Jadi kamu nggak perlu menyerahkan semuanya kepadaku. Kamu tidak mau? Semua milikku.
Hartaku. Hidupku, kamu juga tidak mau? Aku. Kok rasanya? Kalau bilang tidak mau, dia bakal sedih banget ya. Nyonya. Sekarang Anda adalah istri sah dari Tuan Wen kita, jadi, apa yang dia miliki, itu milik Anda. Jangan sampai kamu menolaknya. Aku mau. Aku mau kamu. Kalau aku keluar acara, kamu bakal telepon. Dan ingetin aku pulang tepat waktu nggak? Kok topik ini tiba-tiba jadi kesini ya? Waduh, masalah ini belum selesai ya. Begini, Bu. Tadi malam Pak Wen pergi ke acara. Sudah lama saya tunggu. Anda tidak menelepon dia untuk pulang. Kebiasaan pemimpin keluarga Wen berbeda dari lainnya. Dia suka jadi suami tunduk pada istri. Boleh? Boleh mengatur saya? Menyuruh pulang tepat waktu? Pasti bisa. Begini, kalau berani pergi cari perhatian yang lain. Kalau begitu aku. Sepakat ya, sayang. Pak Wen, waktunya hampir tiba. Kita harus rapat. Kamu keluar dulu. Baik. Aduh, nggak tega lihatnya. Pak Wen sekarang betul-betul beda. Di depan ibu dan orang lain kayak dua orang yang berbeda. Tenang saja, kerja yang fokus. Aku di rumah akan jaga diri. Nanti malam aku tunggu kamu pulang. Kamu urus aku baik-baik ya. Gimana, boleh nggak? Ngomong apa sih? Cepat pergi kerja sana. Udah keterlaluan. Nggak masuk akal. Berani-beraninya Wen Ngusir aku dari keluarga Wen. ngasih 80% saham grup Wen ke Jiang Wanxing. Kakisha, Sekarang gimana ini? tadi malam begitu, tapi Jiang Wanxing sama Pak Wen gak ribut. Semua itu gara-gara kamu. Cuma bikin berantakan, gak ada gunanya. Kamu buang-buang waktu buat apa? Cium Wen Yanting langsung. Mana bakal ada Kamu kira aku gak mau? Tapi dia tidak kasih aku kesempatan. Jiang Wen. Sekarang kamu bikin aku kelihatan suci. Waktu dulu kamu goda aku, cukup lihai? Pergi dari sini. Pantas Jiang Wanxing gak mau kamu. Kamu pantas menerimanya. Baiklah. Tunggu sampai bangkit lagi di keluarga Wen. Jangan sampai kamu berlutut memohon padaku nanti. Jiang Wanxing. Aku sudah dengan baik hati menahan. Tapi kamu merebut harta warisanku. Sendirian gak bisa lawan kamu. Tapi para sesepuh keluarga Wen bukan orang sembarangan. Istri dari keluarga kecil memang kurang ajar. Para tetua sudah datang, kenapa belum menyambut? Siapa yang datang? Wen Yize. Kamu kesini buat apa? Nyonya kedua. Dia memanasi paman kecilku. Butte saham keluarga Wen ke Lihat dirimu, penampilanmu menyedihkan. Wanita seperti kamu sering aku temui. Menikah dengan Yanting tak membuatmu hebat. Ini keluarga Wen. Apapun urusan, Semua harus mendengarkan keputusan. hal sepenting pembagian saham. Yanting bahkan tidak berdiskusi dengan kami. Jadi saham yang sudah kamu bagi, Tidak berlaku. Aku sudah tanda tangan perjanjian ini, nggak berlaku? Kalau mulutmu sehebat itu, tinggal di rumah aja, teriak terus, dapat uang, juga bisa. dapat uang, itu apa? Jiang Wanxing. Gimana ngomong sama kakekku? Kamu jadi menantu. Benar-benar nggak tahu aturan. Jadi apa? Laporkan ke polisi, tangkap akulah. Hari ini kita datang ke sini. Tujuannya satu, serahkan saham, biar kami atur. Kalau aku nggak mau, gimana? Kita akan pakai cara khas Kelu Agavin. Anak muda, kamu nggak akan sanggup. Ini rumah pemimpin Wen, aku istrinya. Apa yang bikin kalian pede banget? Berani hukum aku? Jangan pakai Yanting tekan kami. Dia sehebat apapun. Di depan, dia tetap junior. Saham itu sangat penting. Bukannya diberikan kepada, malah diberikan kepada orang luar sebanyak itu. Benar-benar keterlaluan. Asalkan kamu mau menyerahkan saham, semuanya bisa dibicarakan. Kalau tidak. Meski Xianting ada di sini, dia pun tidak bisa melindungimu. Aku ingin lihat. Siapa berani menyentuh istriku? Aku mau lihat siapa yang berani menyentuh istriku. Kamu. Bukannya kamu bilang, Yanting pergi ke wilayah selatan untuk dan tidak akan cepat kembali? Paman besar, Anda adalah orang tua.
Anda tidak mungkin benar-benar takut pada adik kecil, kan? Wah, suamiku. Lihat mereka. Kamu belum datang. Mereka semua mau mengeroyok aku, bahkan bilang mau pakai cara keluarga Wen untuk menghukum aku. Kamu perempuan kecil, pura-pura lemah? Tadi waktu adu mulut sama kita, nggak sekarang ini. Aduh, sayang, lihat deh dia galak sama aku. Baiklah, baiklah, selama aku ada di sini, nggak ada yang berani mengganggu kamu. Sudah keterlaluan sekali. Berani-beraninya nggak hormat sama orang yang lebih tua. Bibi. Jantung Anda bermasalah? Jangan keluar cari masalah. Lebih baik tenang saja di rumah. 1% saham itu sudah cukup untuk hidup nyaman. Jangan percaya omongan orang yang memprovokasi. Manusia serakah tak pernah puas. Paman kecil. Masalah ini Adalah kesalahan Anda. Industri besar keluarga when ini tidak mungkin mereka serahkan kepada orang. Maksudmu? Istriku yang sah adalah orang luar? Yenting. Tidak perlu berbicara dengan nada pedas. Walaupun kami tidak bisa banyak membantumu, kami semua keluarga Wen, satu darah yang mengalir, tetap terhubung. Saat ibumu melahirkanmu dulu, Aku membantu memanggil ambulans 120. Bibi. Aku jadi lupa kalau kamu nggak bilang. Waktu itu, yang dorong ibuku dari tangga hingga dia lahir prematur, itu kan kamu? Dan kamu juga. Paman. Ayahku meninggal. Bagaimana kamu memperlakukan aku dan ibuku? APA, Mereka pernah menyakiti Wen Yanting dan ibunya. Sayang, mundur ke belakang. Kalian semua lintah hari ini, jangan harap bisa lagi menghisap darah dari Wen Xianting. Kamu ngomong apa sih? Cukup. Sekarang pemegang kekuasaan nyata keluarga Wen aku. Bagaimana pembagian saham? Itu aku yang putuskan. Kalau merasa 1% kurang, 1% itu nggak usah diambil. Balikin semuanya ke aku. paman kecil. Itu sudah berlalu. Semua sudah jadi masa lalu. Bagaimanapun juga, kita keluarga, kan? Orang yang aku keluarkan dari silsilah keluarga, tidak pantas bicara padaku. kamu. APA? Mengeluarkan Yizhe dari silsilah keluarga, dia cucu sulung keluarga Wen. Yish. Yang gandeng akan hasutan Asisten Liu. Catat ini. Buang bibi saya. Dari silsilah keluarga. Buang bibi saya. Dari silsilah keluarga. Baik. kamu. Yanting. Kamu keterlaluan. Itu kan bibi kamu. Kamu bahkan menghapus suami. Dari daftar silsilah keluarga. Yanting. Jean Gomara, kita ini keluarga. Duduklah, kita bicarakan baik-baik, selama kamu memberikan pada Jiang Wanxing. Tidak terlalu banyak. Aku bahkan. Akan menghapus paman tertuaku dari daftar silsilah keluarga. Kamu gila? APA bagusnya wanita jahat? Layak buatmu dan nenekku. Keluarkan dia dari. Baik. Segera atur pengelola rumah di kampung untuk urus itu. Sungguh malapetaka bagi keluarga. Sungguh malapetaka. Wen Yanting. Jangan menyesal nanti. Keluargaku. Selamanya hanya bintang malam seorang. Dengar, kalian grup tur Jompo, silakan jalan-jalan kemana saja. Kalau tidak keluar dari rumahku, aku panggil polisi. Sayang kecil. Tunggu saja. Bibi besar. Ani. Wen Yize. Jangan kira apa yang dilakukan. Tidak ada yang tahu. Berani sentuh hal yang paling aku jaga. Kamu harus bayar harganya. Sayang, kamu keren banget. Caramu melindungiku. Juga keren banget. Kamu menempuh jalan jadi pemimpin keluarga Wen, pasti berat. Jalannya sebelumnya pasti gelap banget, takut gak? Semuanya udah lewat. Lagi pula, sekarang bintang paling terang dalam hidupku. Kan ada di sampingku? Dia akan terus menerangiku. Jadi, Pasti akan menerangimu. Aku takkan biarkan kamu terjebak. Jadi, janji hari ini buat jaga aku baik-baik. Masih berlaku, kan? Kamu ini bener-bener nggak serius deh. Ngomong sama istri sendiri nih. Serius buat apa coba? Kamu diam aja, berarti setuju ya? 2 bulan kemudian. Nyonya, rumah keluarga Jiang telah dibersihkan dan direnovasi sesuai permintaan.
Barang peninggalan Nyonya Tua disimpan di ruang bawah tanah. Terima kasih, Asisten Liu. Tidak Itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Selain itu, tugas yang diperintahkan oleh Pak Wen juga sudah diselesaikan. tugas apa? Wen Yizhe diduga menyalahgunakan jabatan untuk menggelapkan dana perusahaan. Jiang Wenwen diduga melakukan penipuan. Kami mengajukan tuntutan hukum. Mereka pasti akan dijebloskan ke penjara dan membayar atas perbuatannya. Mereka benar-benar sudah berulah terlalu lama. Sekarang mendengar namanya saja sudah membuat saya merasa. Kenapa? Mau ke rumah sakit? Apa ini masuk angin perut? Masuk angin perut apaan sih? Aku hamil. Oh, jadi. Aku bakal jadi ayah. Iya, Aku bakal jadi ayah. iya. Sayang. Aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu. Nanti, kita bertiga. Akan selalu bersama selamanya.